Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Komukairi Sagara, CGB Angkatan 11, Guru SDN Jatirangga 2, akan memaparkan ya rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik kelompok kerja guru atau KKG SDN Jatirangga 2 Kota Bekasi diselenggarakan di Bekasi tanggal 26 Agustus 2024. Latar belakang dari kegiatan ini atau kegiatan diseminasi budaya positif ini, yang pertama untuk kebutuhan guru dalam mendisiplinkan siswa di kelas ataupun di sekolah yang lebih efektif dan lebih edukatif. Yang kedua, konsep budaya positif menawarkan alternatif yang lebih menarik dan efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, guru tidak lagi hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka. Selanjutnya yang keempat, diseminasi ini atau diseminasi budaya positif ini mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekolah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Baik, kita lanjutkan. Tujuan utama dari kegiatan diseminasi budaya positif ini yang pertama, memastikan semua pihak memahami apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya. Yang kedua, menciptakan kesepakatan bersama tentang pentingnya budaya positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, membantu sekolah untuk bertransformasi ke sistem yang lebih positif atau perubahan paradigma baru. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan prestasi siswa dan berkarakter profil Pancasila. Kita lanjutkan. Tolak ukur dari penerapan budaya positif di sekolah apakah berhasil atau belum berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kami. Yang pertama, apakah suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan aman? Itu pertanyaan yang pertama ya, sebagai tolak ukur. Yang kedua, apakah mereka lebih positif dan saling menghormati? Yang ketiga, apakah nilai dan kehadiran siswa meningkat? Selanjutnya, apakah orang tua lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah? Nah, untuk cara mengukurnya kita menggunakan yang pertama survei, ya, menanyakan pendapat siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, observasi, melihat atau memantau langsung perilaku sehari-hari di sekolah atau di kelas. Yang ketiga, dokumentasi, ya, mengumpulkan data seperti foto, video, atau laporan kegiatan-kegiatan di sekolah. Intinya kita perlu mengukur perubahan positif yang terjadi di sekolah ataupun di kelas sebagai hasil dari penerapan budaya positif. Selanjutnya, lini masa dan dukungan. Lini masa yang tepat untuk kegiatan diseminasi budaya positif akan sangat bergantung pada skala tujuan dan sumber daya yang tersedia. Ya, yang pertama kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, itu pasti ya. Yang kedua, berkoordinasi dengan tim KKG sekolah dan juga orang tua. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif pada KKG sekolah yang insyaallah akan saya terapkan tanggal 26 nanti. Terus yang keempat, penerapan budaya positif di sekolah oleh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah harus sama-sama bisa menerapkan budaya positif agar hasilnya bisa terasa oleh siswa. Ya, karena siswa adalah objek utama dalam pembelajaran. Selanjutnya, dukungan. Ya, dukungan ya pastinya kepala sekolah, wali kelas atau guru kelas dan juga guru BK. Yang ketiga, rekan sejawat
murid, orang tua atau wali. Selanjutnya perlengkapan sarana prasarana untuk diseminasi dan penerapannya. Oke, itu tadi rancangan sebelum kita melakukan tindakan aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif di sekolah. Kita saksikan kegiatan aksi nyata saya di SDN Jatirangga 2, diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik kelompok kerja guru KKG SDN Jatirangga 2 Kota Bekasi yang diselenggarakan di Bekasi tanggal 26 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu yang lain, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak kami SPDN, yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN Jatirangga 2 yang hari ini hadir di aksi nyata untuk guru penggerak. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata dari Pak Ukai. Adapun pada pagi ini mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik kelompok kerja guru KKG khususnya SD Jatirangga 2 Kota Bekasi. Dan acara pertama yaitu kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Jatirangga 2. Yang kedua, pemaparan materi, dan yang ketiga, kesimpulan. Dan yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak kami SDN Kepala Sekolah SD Jatirangga 2 kami kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ukai sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang pada hari ini pada ruangan ini. Tentunya kita hari ini bisa belajar tentang perkembangan di dunia pendidikan, khususnya di dalam digitalisasi. Kita hari ini akan belajar yaitu tahu informasi mengenai perkembangan dunia pendidikan yang akan kita bahas bersama-sama. Tentunya pada dulu kita sudah menjadi pertanda bahwa kegiatan kerja di Bekasi, kalau kerja itu kedua, kita mulai lagi hari ini maksudnya supaya kita sebagai insan pendidik terutama guru ini tentunya kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai tenaga profesional yang mampu untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan dari pembelajaran proses pendidikan sendiri supaya output ke anak akan menjadi baik. Jadi dengan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita nanti bisa mengembangkan proses pembelajaran kita, memperbaiki proses pembelajaran kita, sekaligus kita tuh mampu untuk melengkapi administrasi khusus kelas sehingga
kesiapan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas dan pokok sebagai pengajar dapat terrealisasi dengan baik. Baik itu cara belajar yang menarik untuk anak-anak, tentunya dituntut untuk kreativitas kita, inovasi kita, supaya pembelajaran itu semakin menarik dari hari-hari, sehingga pembelajaran pun menjadi senang. Itu harapan kita ya. Sehingga kita berkumpul di tempat ruangan ini di kegiatan KKG ya, kelompok kerja dulu sekali untuk mempersiapkan insan-insan ini mengajar yang yang mampu melakukan praktek pembelajaran yang menyenangkan mengajar kita, mendidik kita supaya mendidik kita itu dan belajar memiliki keselamatan secara tinggi, pengetahuan tinggi, jadi semuanya akan berhasil dengan nilai maksimal. Adapun mengenai administrasi yang perlu kita lengkapi dalam pembelajaran khusus kelas, tentunya semua unsur administrasi yang harus kita lengkapi ya. Yang pertama semuanya dari ahli, dari siswa, terus ada nilai siswa dan administrasi yang dibutuhkan oleh guru. Jadi kita sekarang sistemnya kita berbagi ilmu aja ya, tidak boleh ada yang bisa, ya tentunya tidak beli ya, jadi yang bisa beli, yang tidak bisa kan tahu. Jadi kita saling sharing aja, saling memberi ya, kita sama yang menilai, sehingga dari hari ke hari, waktu-waktu nanti kelengkapan kita semakin lengkap. Ini pentingnya kita berkumpul dalam suatu kegiatan KKG supaya tidak ada tertinggal, semua bergerak serta, sehingga apa-apa yang dibutuhkan itu sudah ada. Ini yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita belajar bersama untuk memperbaiki kita, baik proses pembelajaran juga ya, baik itu administrasinya, supaya kita menjadi guru-guru yang siap untuk memberikan pendidikan ke anak ini supaya lebih baik. Mungkin dari itu harapan saya dari Pak Sekolah teman-teman supaya semangat dan melakukan ini. Kita jangan menunggu apa yang kita kerjakan hari ini kita kerjakan, kemudian juga untuk seterusnya. Begitu saja. Semoga seluruh narasumber dan teman-teman semua yang hadir pada ini semoga berkenan ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari pelatihan yang sopan atau pelatihan dari saya. Dan sampai dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Sekolah. Alhamdulillah, apa yang diberikan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk berikutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ukai selaku dari aksi nyata budaya positif. Pada Pak Ukai kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kamil SPDMM selaku Kepala Sekolah SPDM Garda 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDM Garda 2 semuanya. Hari ini insya Allah saya akan diseminasi budaya positif dan berbagi praktik mengajar baik ya dalam kegiatan KKG di SDN Garda 2 Kota Bekasi. Disampaikan hari ini di Bekasi tanggal 5 Agustus 2024. Ya, ini gak usah diperkenalkan, sudah kenal semuanya. Ya, sedikit kesepakatan di kegiatan hari ini. Yang pertama, kita serius tapi santai. Ya, yang kedua, berpartisipasi aktif. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu Guru semuanya. Semua orang boleh berpendapat dan bertanya di sini. Semua berpartisipasi dengan kegiatan. Oke. Di materi kali ini saya akan memaparkan ya tentang konsep inti budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita sambil berjalan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, proses kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, kalau dulu zaman kita masih sekolah, guru itu sebagai sumber utama belajar atau pengetahuan. Ya, karena sekarang zaman sudah berkembang ya, zaman sudah berkembang teknologinya, ya sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Maka anak-anak itu saat ini lebih fokus seperti bermain game. Ya, di rumah bukannya belajar tapi main game. Di rumah bukannya belajar tapi mengakses internet, media sosial lainnya. Sehingga kita sebagai guru harus ya merubah paradigma belajar kita. Ya, bagaimana kita harus mengubah? Nanti kita sambil berjalan. Nah, itu dulu kita dulu sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, kalau sekarang guru itu sebagai fasilitator. Karena apa ilmu yang akan kita ajarkan sebenarnya sudah ada di internet. Tapi bagaimana mengarahkan siswa untuk belajar melalui internet? Ya, karena saat ini siswa pasti semuanya, hampir semuanya mungkin kelas 5, kelas 6 sudah punya HP. Ya, tapi rata-rata mereka menggunakan HP untuk apa? Untuk main game, untuk media sosial. Ya, mungkin ada positifnya, tapi kita harus bisa mengarahkan anak-anak lebih ke arah yang positif dalam menggunakan teknologi seperti itu. Ya, kalau dulu kita fokus sama dengan akhir, kalau saat ini kita fokus dengan proses dalam belajar. Nah, dalam perubahan paradigma belajar untuk di kurikulum MTK ini, ya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada apa aja di profil pelajar Pancasila? Yang pertama, ya pastinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena itu karakter yang terpenting dalam pembelajaran kita, ya. Karena ada lebih tinggi daripada itu. Yang kedua, berkebinekaan global.
Ya, di sini ada foto-foto kegiatan saya di kelas 5A. Ya, di sini siswa sebagai pusat pembelajaran, ya, atau murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, di sini saya beraneka ragam ya, kecerdasan siswa. Ada yang visual, ada yang kinestetis, ya, gerak dan sebagainya. Jadi kita harus punya strategi mengajar yang berbeda-beda setiap kita mengajar. Ya, di sini saya ada praktek, ya, situ ada praktek membuat di awal itu saya membuat daftar jadwal piket, jadwal pelajaran dan sebagainya. Tapi bukan saya yang buat, bukan diketik, tapi siswa yang membuatnya. Ini yang saya bagi kelompok, ada yang bikin jadwal pelajaran, ada yang bikin jadwal piket, ya, struktur kelas dan sebagainya. Jadi mereka semua yang membuatnya, ya, seperti itu. Nah, perubahan paradigma dalam pembelajaran adalah penting, ya, dalam mempersiapkan siswa untuk masa depan. Strategi yang tepat dapat membantu kita menerapkan perubahan ini. Ya, seperti contoh di gambar-gambar ini strategi saya setiap kali mengajar itu berubah-ubah, ya, agar siswa itu tidak bosan. Dengan kerjasama dan komitmen kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan bermakna. Nah, yang kedua, disiplin positif. Ya, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya kita kalau naik motor, apalagi ibu ya, biasanya dia udah pakai sambul gitu kali ya, nggak nyaman gitu pakai helm, ya. Jadi paradigma kita, kalau kita menggunakan helm untuk apa sih? Ya, itu kalau jawabannya benar, melindungi kepala. Ya, tapi jawabannya kurang tepat, menghindari polisi. Ya, betul, hilang. Itu. Ya, jadi kita niatnya salah. Ya, niatnya kurang tepat. Ya, menggunakan helm untuk menghindari polisi. Padahal menggunakan helm itu untuk keselamatan. Ya, melindungi kepala kita saat ya semoga tidak terjadi ya saat kita kecelakaan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai akhir atau nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa tuh motivasi intrinsik? Ya, kalau intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, tapi kalau ekstrinsik dari luar. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Ya, disiplin positif bukan hanya tentang hukuman, ya Bapak Ibu, tetapi lebih pada membangun pemahaman dan tanggung jawab pada siswa. Kita sepakat ya, disiplin itu bukan semata-mata tentang hukuman, tapi tujuannya mendidik siswa agar bertanggung jawab dan paham apa yang telah dilakukannya. Ya, jadi untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan menjadi individu yang lebih baik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali mengandalkan hukuman. Disiplin positif telah menekankan pada pendidikan karakter profil pelajar Pancasila dan membangun yang positif dengan siswa. Nah, seperti itu. Ya, jadi dulu ya kalau dengar cerita orang tua saya, ya kalau kesalahan itu biasanya tangannya dibungkuk pakai garis gitu ya. Terus apa yang terjadi?
bapak saya waktu itu setelah dipukul pakai penggaris, pulang-pulangnya motor si gurunya ngepes ban sepedanya. Kalau dulu belum ada motor ya ban sepedanya, seperti itu. Artinya disiplin positif di yang saat dulu terjadi itu bisa dibilang kurang tepat, ya, bukan tidak benar tapi kurang tepat, benar tapi kurang tepat, ya, karena si siswa itu menjadi pendendam terhadap gurunya dan benci terhadap gurunya. Jadi kalau bahasa saya kurang tepat, ya, bukan tidak benar tapi benar tapi kurang tepat, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dalam sebuah buku yang berjudul Restoring School Discipline, di sini guru penggerak ya membedah sebuah buku, ya, namanya buku Restoring School Discipline, yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi dari luar atau ekstrinsi. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari luar atau ekstrinsi. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari dalam diri sendiri. Ya, jadi kalau yang pertama tadi yang helm tadi, ya, untuk menghindari hukuman. Berarti kita menggunakan helm niatnya untuk menghindari polisi. Terus penghargaan, baik kita ngasih penghargaan terhadap siswa, tapi kalau keseringan kita mengasih penghargaan, misalnya setiap kali bisa menjawab soal kita kasih roti atau hal yang lainnya, boleh sekali, itu bagus untuk memotivasi anak-anak. Tapi kalau kita keseringan, anak akan bergantung kepada kita saat kita nggak ada, karena bagaimana, seperti itu, ya. Jadi motivasi anak itu, bagaimana anak itu memahami yang kita berikan, ya. Kita boleh kita kasih penghargaan, tapi kalau keseringan kayaknya kurang baik. Terus yang ketiga tadi, ini dari implisit dari dalam diri kita sendiri, ya, tapi kita kasih contoh. Saya masuk kelas, saya usahakan setiap kali masuk kelas itu sebelum waktu biar masuk jam 7.30, sebelum jam 7.30 saya sudah di kelas. Kenapa? Karena saya menghargai waktu anak yang datang pagi. Dan jangan sampai, ya, anak sudah siap di kelas, kitanya datang terlambat. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya tidak ada yang menyindir, ya. Ya, jadi kita harus menjadi panutan, ya, kita harus menjadi panutan terhadap siswa, ya. Kalau siswa sudah datang pagi-pagi, gurunya datang terlambat, bagaimana motivasi belajar siswa? Ya, gurunya terlambat, besok saya terlambat, seperti itu. Mohon maaf ya, tidak ada seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi saya terangkan bahwa motivasi ekstrinsik bisa menjadi pemicu awal untuk memulai suatu aktivitas. Namun motivasi intrinsik lah, atau dalam diri sendiri yang akan mendorong seseorang untuk terus berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, menumbuhkan motivasi intrinsik adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memberikan bagaimana pemahaman motivasi intrinsik terhadap anak. Jadi kita harus menjadi tauladan untuk anak-anak. Namun perlu diingat teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kedua jenis motivasi ini tidak selalu saling bertentangan. Ya, jadi motivasi ini tidak selalu saling bertentangan. Dalam banyak kasus, ya, keduanya bisa saling melengkapi. Ya, misalnya seorang murid yang awalnya termotivasi oleh penghargaan, ya misalnya kita kasih, kemarin ada lomba ya, lomba menghias kelas, kita kasih piala, itu bagus teman-teman semuanya, karena tidak setiap hari kita kasihnya, tapi itu bisa memotivasi untuk siswa
selalu menjaga fasilitas di kelasnya, ya, artinya bisa mengembangkan minat yang lebih baik, ya, dalam tanda pekerjaannya. Ya, akhirnya kita sebagai guru harus memberikan, ya, motivasi terhadap siswa agar mereka bisa tersalurkan motivasi intrinsiknya dalam diri mereka. Jadi tidak hanya karena penghargaan udah selesai, gitu. Tapi kita kasih bagaimana siswa bisa menjaga fasilitas yang sudah mereka kerjakan waktu itu. Gitu, kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam bukunya tadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kalau dalam bahasa sosial, ya, ada sandang, pangan, papan, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita butuh minum, kita butuh makan, ya, kita butuh pakai pakaian, ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Jadi misalnya ada anak, mungkin di kelas saya, ya, ada anak yang belum bisa baca, ya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia saya menyuruh anak misalnya, ya, membaca halaman sekian sampai sekian, ya. Terus apakah untuk seluruh siswa? Tidak. Nah, siswa yang belum bisa baca bagaimana? Ya, otomatis kita tanyakan, ya, kamu sudah bisa baca atau belum? Bagaimana kamu belajar di rumah? Ya, kalau memang belum bisa baca, jangan dulu dia baca, gitu, ya. Tapi kita ajarkan, ya, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang sudah bisa baca, tidak harus membaca halaman sekian. Mungkin si anak ini bisa kita suruh untuk menulis dulu dan mengeja, ya, seperti itu. Jadi jangan apa ya, udah baca halaman 1 sampai halaman sekian seluruh siswa, ya, terus si anak yang belum bisa baca biarin, ya, jangan seperti itu semuanya. Jadi tetap harus kita perhatikan, ya, agar mereka merasa dikasih sayang, ada rasa diterima di kelas, seperti itu. Jadi tidak sendiri, tidak rasa diasingkan di kelas. Yang kedua, penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini sama contohnya tadi, dia butuh pengakuan kalau dia ada di kelas, seperti itu. Nah, ada contoh lain, saya ada di kelas siswa di kelas 5A. Biasanya kalau habis saya foto-foto, misalnya upacara tadi saya foto-foto kegiatannya, terus saya share di grup siswa. Nah, yang mau ngedit silakan diedit, ya. Akhirnya ya mereka yang punya kemampuan desain grafis, ya, atau ngedit TikTok atau yang lainnya, daripada mereka main HP hanya main game, akhirnya mereka ada 1-2 anak yang mau mengedit foto-foto itu. Akhirnya dibuatkan foto itu, ya, dibuat video, kayak itu 1 menit, 2 menit, silakan teman-teman, ya, anak seperti itu, silakan. Ada 1-2 anak yang mengedit, namanya Naira kelas 5A, sama 1 lagi Kinara. Alhamdulillah. Jadi kita sedikit memantik siswa, walaupun itu di luar jam pelajaran, tapi kita sebagai guru ada rasa ingin siswa kita punya, ya, bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Selain mereka belajar matematika, selain mereka belajar yang lainnya, gitu. Terus kebebasan, ya, ini tadi yang contoh tadi, artinya dia mungkin si anak nggak jago matematika atau di sana nggak jago yang lainnya, tapi kalau anak ini bisa mengembangkan kemampuannya, kenapa tidak? Seperti itu. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Akhirnya dari kita mengerti mereka semuanya, mereka otomatis akan merasa senang bahwa mereka diperhatikan, mereka dianggap ada di kelas, ya, dianggap ada di dunia ini, ya. Karena yang namanya belajar tidak hanya guru dan siswa, tapi sebenarnya semua orang tua. Kita harus kasih pemahaman ke orang tua bahwa, ya, matematika itu bukan patokan saja, bukan
bahwa si anak itu cerdas ataupun pintar. Padahal kalau si anak itu punya kemampuan desain grafis, anak itu punya kemampuan menari, itu prestasi buat diri si anak itu dan juga buat keluarga. Ya, jadi kita harus memberi pemahaman juga terhadap orang tua. Ini ada contoh. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang kompleks dan saling terkait. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini masih dalam buku yang tadi. Ya, posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang pertama, kita sebagai guru itu bisa menjadi sebagai penghukum. Jadi dalam memberikan jika ada suatu masalah dalam siswa, ya kita posisi kita ada di mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ya selanjutnya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah ini untuk sebagai penghukum. Biasanya guru yang posisinya sebagai penghukum dia akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau pas lagi kerja tugas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu caranya dia, caranya si guru tersebut. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu di sini perasaan murid bila mendapat perkataan atau kalimat seperti itu siswanya? Ya, bagaimana tuh? Kalau tadi cerita saya, bapak saya langsung mengkasih ban sepedanya gurunya. Ya, karena langsung dipukul
kamu tidak taat peraturan seperti itu. Ya, artinya si siswa malah menjadi pengendara. Saya tidak bilang salah, ya tidak bilang salah, tapi benar namun belum tepat. Posisi guru sebagai pengukur benar, tapi belum tepat. Selanjutnya yang kedua, pembuat dasar bersalah. Ini dalam sebuah buku yang tadi ya. Biasanya guru tersebut berkata seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Si guru ini lebih lembut bahasanya, cuma menyakitkan katanya, kata si anak. Yang pertama kata-katanya lebih tinggi, pada yang kedua membuat rasa bersalah, kalimatnya lebih lembut, namun kata-katanya cukup menusuk kalau dari bahasanya. Nah, bagaimana perasaan si anak? Ya, si anak pasti akan merasa bersalah ya, karena memang tujuannya si anak biar merasa bersalah. Tapi di sini si anak itu akan menjadi minder, menjadi merasa orang yang gagal, karena dianggap bersalah. Ya, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Kalau ada kata-kata kalau kamu bagaimana? Otomatis merasa tidak sanggup membahagiakan orang tuanya atau membahagiakan orang tuanya. Ya, si anak lebih jadi diam, ya. Tapi suatu saat dia akan marah. Kalau dia berulang kali dikasih tahu, dia sama bunyi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, sebagai guru posisinya sebagai teman. Ya, biasanya kalau guru sebagai teman itu tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya memantau murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Ya, biasanya guru berkata, ayo bantulah anak demi bapak ya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya, nanti ibu bantu bereskan. Ya, bagaimana perasaan si anak? Si anak senang, akrab dengan gurunya. Ya, itu dampak positifnya. Tapi ada dampak negatifnya. Pada saat guru tersebut tidak ada, dia melakukan kesalahan dengan guru yang lain, dia akan kaget. Biasanya dia dianggap teman oleh gurunya, tapi saat dengan guru yang lain tidak. Ya, itu negatifnya. Selanjutnya yang keempat, guru sebagai pemantau, ya, atau mengawasi. Ya, di sini guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensi atau hukumannya. Biasanya bunyi dengan bunyi. Aturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau pelaksanaannya apa? Ya, terus bagaimana perasaannya? Ya, si anak atau si murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Ya, terus murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas mungkin pada saat jam istirahat. Ya, karena dia melakukan kesalahan, dia disuruh mengerjakan tugas di jam istirahat atau di jam-jam tertentu. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Jadi pada saat kita memberikan tugas si anak pada saat jam istirahat, kita harus tetap memantau karena guru sebagai pemantau. Pemantau baik, tapi ada yang lebih baik. Kita sebagai selanjutnya ya, yang selanjutnya kita sebagai manajer. Ya, selanjutnya kita sebagai manajer. Manajer di sini posisi di mana guru
mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi tengah maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi pemantau dan teman itu baik, ya, tapi posisi manajer itu lebih baik. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, biasanya seorang manajer atau lulus sebagai manajer itu kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Atau hasil kesepakatan kelasnya seperti apa? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Artinya kita menyuruh si anak itu apa sih kesalahannya? Ya, bagaimana tanggung jawab kamu? Ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apakah dia kurang bertanggung jawab? Apakah dia belum mandiri? Ataukah dia merusak fasilitas sekolah dan sebagainya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita yang bertanya kepada siswa, bagaimana kamu bisa memperbaiki ini? Misalnya minta maaf karena dia membuli temannya, atau dia membuat presentasi dengan kalau di SMP dan SMA seperti itu, bahwa kemudian itu tidak boleh seperti itu. Kalau di SMP kan biasanya hanya meminta maaf dan sebagainya. Nah, bagaimana perasaan murid kalau dilakukan seperti ini? Otomatis dia akan paham dan dia nyaman. Ya, dia akan nyaman, dia akan paham akan kesalahannya, apa yang kekurangan dari dia, dan dia akan memperbaikinya atau mempertanggungjawabkan. Ya, yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini ada foto saya sedang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kalau bahasa kitanya. Yaitu ada foto siapa? Kasih Dermawan dengan kesepakatan kelas ini. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, yang ingin saya rangkum di sini, Bapak Ibu guru semua, apa sih bedanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Yang namanya keyakinan atau kesepakatan itu hasil dari diskusi, hasil dari kesepakatan bersama antara guru kelas atau wali kelas dengan siswanya. Artinya yang membuat itu siswa dan wali kelas. Ya, dia sama-sama paham, sama-sama mengerti. Bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, ya, kalau peraturan dibuat oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Mau paham atau tidak kita mengikuti. Tapi beda dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, karena yang membuat mereka sendiri. Bagaimana mereka harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Ya, terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat itu tadi udah ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Ya, kenapa kita harus menggunakan masker pada saat COVID kemarin? Dan harus mencuci tangan. Tujuannya untuk apa? Ya, itu kalau jawabannya menjaga kesehatan. Ya, kalau jawaban beberapa orang waktu itu apa? Untuk menghindar dari teguran dari pihak terkait. Ya, kalau ke mall itu kan harus pakai masker ya. Ya, padahal dia nggak suka pakai masker. Jadi dia hanya untuk menghindari dari teguran pihak terkait. Oke, selanjutnya nilai-nilai keselamatan itu tadi ya, penggunaan helm, keselamatan, kesehatan yang menggunakan masker. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sepakati secara tersirat dan tersurat, yang terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, tahapan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama, kita meminta siswa yang menuliskan pendapat siswa untuk memberikan peraturan yang perlu disepakati atau keyakinan kelas. Ya, tadi ada foto tadi ya, yang Sri Darmawan menyampaikan
setelah dicatat, susunlah dan ubah bila mana ada kalimat yang negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh datanglah, itu negatif atau positif? Negatif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu negatif karena ada kata tidak. Dia tidak boleh datanglah. Tapi kalau kita jadikan kalimat positif menjadi datang tepat waktu, gitu, ya. Atau misalnya tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Positifnya apa? Ya, menjaga fasilitas sekolah. Tadi kita ubah. Karena kan kalau bahasanya positif enak itu dibaca oleh warga kelas itu sendiri ataupun dengan orang tua ataupun dengan warga sekolah. Selanjutnya tinjau ulang dan memastikan persetujuan. Artinya kalau sudah jadi nih, ya sudah menjadi kalimat positif semua, kita tinjau ulang. Apakah seluruh siswanya setuju? Ya, gitu. Karena kalau seluruh siswa ada siswa yang tidak setuju, bagaimana kesepakatan ini bisa berjalan? Jadi semuanya harus setuju dulu. Nah, selanjutnya hasil dari kesepakatan ini dan sudah ditinjau ulang ditempelkan di dinding kelas agar warga kelas bisa melihat semua hasil dari kelasnya. Jadi pada saat terjadi kesalahan bisa melihat apa yang kesalahannya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini contoh pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya cepatkan saja. Ini saya meminta anak-anak menulis kesepakatan kelas. Apa sih yang mereka inginkan agar kelas bisa nyaman saat belajar? Ini karena saya ini jadi terlalu bagus. Beda kalau ini. Ya, disuruh tulis kesepakatan kelasnya dan ditempel di papan tulis di masing-masing siswanya. Yang mereka menuliskan, ada yang menuliskan tidak boleh datang terlambat, ada yang menuliskan tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol, dan lain sebagainya. Ya, saya cepatkan saja, lihat waktu. Ya, sudah ditulis sebenarnya. Dan kalau sudah ditulis, kita tuliskan di papan tulis di situ. Jadi, kan pasti ada yang double, ada yang sama. Biar lihat semuanya oleh siswa. Jadi bisa tulis semuanya. Nah, sesudah dituliskan semuanya, kita mengubah menjadi kalimat positif. Yang tadinya bisa tidak boleh datang terlambat, jadi datang tepat waktu. Ya, merusak, tidak boleh merusak fasilitas sekolah menjadi menjaga fasilitas sekolah dan sebagainya. Seperti itu. Ini biasa di awal sebelum kita masuk materi. Ya, misalnya kegiatan KS hari kedua biasanya. Hari pertama kan biasanya perkenalan, hari kedua kita bikin kesepakatan kelas dan juga bikin struktur dan sebagainya. Seperti itu. Ini sudah jadi. Dan saya memastikan bahwa yang sudah disepakati anak-anak semuanya setuju. Ya, karena namanya kesepakatan kelas harus kesepakatan bersama di kelas tersebut. Ya, selanjutnya kita berbicara segitiga restitusi. Ya, di dalam buku yang tadi, ya, menurut dosen itu ada 3 langkah ya untuk menyelesaikan masalah anak. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan si anak dulu. Ya, yang kedua, validasi. Kesalahan apa sih si anak ini? Yang ketiga, menanyakan ya hal apa yang mereka dianggap salah. Misalnya kurang bertanggung jawab,
ya dan sebagainya. Dan kalau menanyakan keyakinan berarti solusinya seperti apa? Apakah dia harus minta maaf kalau dia harus habis berantem atau kemudian dan sebagainya. Terus dan kelanjutannya seperti apa? Dia akan berubah ke hal-hal yang positif misalnya dan lain sebagainya. Ini ada skenario yang pertama, ada seorang anak buku PR-nya tertinggal karena padahal di saat itu sehabis jam istirahat ini sebenarnya lagi istirahat. Sehabis istirahat itu pelajaran matematika. Nah, buku PR-nya tertinggal. Biar dia merasa nyaman dulu. Ini skenario ya, jadi bukan hal asing. Jadi agak membaca laptop. Jadi saya berusaha untuk menjadi nyaman dulu si anak. Tadi udah dicari dengan teliti. Dan ini saya memvalidasi tidak ada apa-apa sama kenapa yang namanya juga manusia bisa tertinggal. Jadi tidak ada yang manusia yang sempurna ya namanya. Nah, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau pasti punya alasan mengapa sering lupa menolak pelajaran. Apa alasannya? Kali ini. Itu Pak, saya sering bermain sampai saya salah. Dia bermain-mainnya Mobile Legends sebentar malam sehingga tidak mempersiapkan di malam hari, tapi mempersiapkan di pagi hari terburu-buru sehingga ada yang tertinggal. Baik. Jadi hari ini kamu tidak membawa buku dokumentasi ya. Sekarang kita ingat kembali ya. Ini pertanyaan keyakinan ya, sepatas. Apa yang kita yakini dan belum dapat kamu tunjukkan nih di hari ini. Mandirian dan tanggung jawab. Ya, dia merasa tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab karena bukunya tertinggal. Masih ingat ya. Kita tidak mempersiapkan di malam hari, tidak mempersiapkan di pagi hari sehingga kemandiriannya belum. Saya akan mengalami Pak. Saya membuktikan buku pelajaran dengan buku sedikit. Itu solusi dia. Dia akan mengurangi permainan HP Berkenaan dengan dan akan mengerjakan di jam istirahat. yang bisa kamu lakukan nih. Mengerti. Kemudian saya membaca di buku lain Pak. Dia mengerjakan di buku lain karena memang bukunya Tidak tidak boleh sama ya. Kamu bisa mengerjakan kembali kayak teman kamu. Tapi apakah kamu sanggup mengerjakan? Kita harus menanyakan apa dia satu di jam istirahat karena kita harus membuat nyaman siswa. Nah, sama-sama Bapak. Maafkan ya. Dan ulang lagi ya. Kamu kan pintar ya matematika ya. Ya, terima kasih sama ya. Boleh silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ini pesan. Ini sih skenario juga, jadi dapat aja. Saya paham. Habis ini skenario 2. Saya paham bahwa masalah tersebut hanya berdasarkan mandiri. Saya tanggung jawab saya dalam mempersiapkan buku pelajaran. Saya pun minta maaf dan
beri Ya, boleh silakan. kamu Ya, kita ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibantu, ada yang mau bertanya. Dari semua ya, dari awal sampai akhir. Boleh ya. Untuk kaitan di kalau hari tentang sipil, sipil ya. Kalau katakanlah hukuman, kan hukuman kan membalaskan kalau tadi kan punya ya, bukan sifatnya apa itu jatuh atau apa ya didorong oleh rasa dendam ya, atau hukuman itu tidak membuat anak cerah ya. Itu adalah balas dendam yang dialami. Ini tadi telah dijelaskan bahwa hukuman atau kesalahan anak itu ya, lebih baik itu di yang sifatnya itu di dengan tidak bedik. Nah ini kan kadang-kadang memang kita sering juga karena ketergantungan kita atau kalau ada salah kadang-kadang itu menjalani lihatnya atau tidak keterampilan ya, tidak ada perubahan mindset untuk berbuat yang baik kan, berbuat yang baik. Contoh seperti misalnya pukul ya, atau karena membersihkan WC. Terus kerjaan membersihkan WC, terus dipukul, itu jelas itu menimbulkan dan bagian sosial. Jadi kalau WC kan berbau gitu, dan dipukul. Nah sekarang waktu dipukul sedikit aja, ngakunya bertambah dari A dari kecil mungkin ya. Jadi pengakuan kebohongan itu luar biasa, sehingga dulu orang tua percaya ada, itu di ponis. Ini adanya materi-materi kegiatan seperti ini, memang seorang guru harus benar-benar yang bisa merubah karakter anak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ini sudah mungkin supaya kita tidak gagal paham ya, gagal paham. Ini hukuman yang semacam itu bisa diubah. Yang tadinya kita anak timbul kalau dihukum itu dendam, apalagi sampai dengan dibawa ke ruang besar ya, ingat terus dulu ini wah dulu pernah menghukum saya begini. Tapi sekarang ada peraturan baru, ada dulu membuat hukuman kesalahan anak dengan cara mendidik. Ini yang perlu kita penambah ya. Jadi saya tanyakan mungkin sudah dijelaskan ya cara-cara berhukuman yang baik bagaimana ya. Ini yang perlu diubah mungkin apakah perlu seperti hukuman yang bisa itu ini konfliknya lah untuk kita ya di sekolah ya. Jadi tolong dijelaskan kembali hukuman yang konflik di sekolah, di sekolah, sehingga kita tidak salah lagi mengurus anak dengan cara kekerasan, dengan cara mungkin ketidakpuasan kita ya, karena udah anak urusin lapangan, udah puas dulu ini karena WC lagi ya, udah WC disuruh lari-lari. Ini kan suatu hukuman yang betul-betul ya banyak anak akibat dulu itu tidak merasa puas untuk anak ya. Nah, ini bagaimana proses perubahan ya, perubahan cara menghukum anak dari yang negatif ke dalam positif juga ya. Ini yang perlu kita bersama itu. Jadi proses penghukuman dari negatif menjadi yang positif. Sama juga hanya tadi tidak merusak, tidak menjaga. Ya. Cuma itu proses
hukuman dari yang negatif menjadi positif. Di kita di sekolah ini mohon dijelaskan kembali sudah begitu dalam penerapan disiplin di sekolah. Ini dulu tidak lagi menggunakan kekerasan ataupun membuat hukuman yang betul-betul anak tidak karena tidak kuasa. Termasuk kayak dari disiplin gimana? Ya, baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan juga mungkin pertanyaannya. Ya, mungkin untuk konkretnya atau konsekuensi ya, bahasanya konsekuensi. Kalau hukuman kan ya kalau gimana gitu ya, kalau konsekuensi mungkin bisa yang didik ya, bahasanya lebih mendidik konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi yang harus kita terapkan itu harus menyesuaikan apa yang anak-anak lakukan, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya si anak ini yang tadi ya dia bukunya tertinggal di rumah, konsekuensinya apa? Ya, artinya kalau kita menggunakan segitiga diskusi tadi, ya tadi kita menanyakan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau membuat konsekuensi bisa, misalnya konsekuensinya anaknya harus mengerjakan tugas sampai selesai di jam istirahat, karena kita sebagai penonton bisa juga, ya seperti itu. Jangan sampai kita memberi konsekuensi yang di luar dari tanggung jawab dia. Misalnya dia salahnya tidak bawa buku, ya akhirnya buku PR-nya tertinggal, jadi seolah-olah dia belum mengerjakan PR. Akhirnya dia dihukum atau dia beri konsekuensi lari dari lapangan kan tidak sesuai dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Jadi bukan tidak benar mungkin karena dia efek jerak pada si anak, tapi kurang tepat. Ya, jadi bahasa saya bukan tidak benar, itu benar, tapi kurang tepat kalau konsekuensinya seperti itu. Ya, akan suruh lari dari lapangan. Benar atau tidak tepat? Tepatnya seperti apa itu tadi. Mereka disuruh mengerjakan tugas di jam istirahat. Ya, dan pastinya diberi waktu. Ya, jangan sampai disuruh mengerjakan tugas juga sampai pulang sekolah belum selesai. Ya, seperti itu. Harus kita kasih waktu. Atau kesalahan yang lainnya, misalnya dia merusak fasilitas sekolah. Apa yang harus kita kasih konsekuensinya? Jadi kalau dia merusak barang-barang sekolah atau fasilitas sekolah, berarti harus menggantikannya misalnya, atau membuatnya atau menggantikannya seperti itu. Cara sih itu konsekuensi yang khas, bukan kalau dia rusak terus dia rumah bendera dan sebagainya, tidak pas kalau misalnya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa bersama-sama mencari hal-hal kesalahan anak-anak yang mungkin bisa terjadi di sekolah ini dan memberikan konsekuensi seperti apa yang mengedukasi bahwa si anak akan bertanggung jawab, punya pemahaman bahwa dari kesalahan itu dia bisa bertanggung jawab. Ya, bukan berarti hanya bikin jelas saja, karena biasanya kalau zaman dulu tujuannya hanya bikin jelas, akhirnya siswa dendam dengan gurunya. Seperti contoh bapak saya mengkeskan ban sepeda gurunya, jadi kurang baik ya, gitu. Artinya kita mendidik anak harus yang positif, bukan yang negatif. Karena kalau si anak dendam dan mengkeskan gurunya, yang terjadi adalah pendidikan yang negatif. Ya, itu pemahaman dari saya. Jadi mungkin seterusnya di KRI ini kita bisa membahas peraturan sekolah yang bisa ditetapkan dan ada konsekuensinya yang mengedukasi seperti itu. Terutama yang peraturan yang memang sasaran yang tingkat tinggi. Ya, seperti itu. Terus yang mungkin saya masih belajar Bapak dan Bapak Ibu karena untuk konsekuensi ini belum saya pelajari, baru sebatas itu sampai segitiga diskusi dalam hal menangani kesalahan-kesalahan yang ringan gitu ya, seperti bukunya, terus ada istilahnya salah paham antar teman dan sebagainya. Belum ke hal-hal yang ringan tinggi, misalnya berantem sampai pukul dan sebagainya, itu belum. Ya, karena itu butuh yang namanya kolaborasi dari teman-teman saya ataupun di sekolah ini.
Tapi insya Allah sih kalau di sekolah ini tidak mungkin ya. Semoga tidak ada hal-hal yang negatif yang saya tidak tinggi seperti itu. Mungkin dalam pertanyaannya, karena waktu juga sudah setengah 11. Berarti mah Tidak ada kesimpulan. belum kita tambahin. Sudah lumayan. Ingin saya tambah boleh Boleh. mengenai tadi 5 posisi dulu. Tadi pertama menghukum, terus mencari masalah, terus apa lagi tadi? Teman dan terakhir pemantau dan manajer. Bisa nggak kira-kira nih? Tadi saya menantang guru itu harus mempunyai beberapa metode, gitu kan? Bisa nggak kalau misalnya kalimat itu kita ganti menjadi si penghukum menjadi tegas, lugas, terus bijak, terus terakhir apa tadi? Oke, ada tadi sudah buat tegas, lugas, terus yang ketiga ya, Bisa. yang tadi penghukum, masalah, teman ya, fleksibel, berarti tegas, lugas, fleksibel, bijak, dan kepemimpinan. Nah, 5 dasar ini kita ubah, dan juga penghukum itu bukan berarti kita mencari efek jerah ya. Kadang-kadang kalau mencari efek jerah, wah, saya pernah mendengar wah itu sadis, wah killer ini gitu kan, dan akhirnya anak itu menjadi takut. Nah, kalau misalkan tegas, kita ubah tegas ini metode ini, si guru itu akan berubah kayak si murid itu kan berubah menjadi oh ada bapak itu dihormati, gitu. Bisa tidak metode-metode itu kita ubah dengan kata-kata seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Saja. Ya, bisa saja kita ubah seperti itu. Ya, karena ini kan dari hasil bedah buku yang tadi disiplin positif dari dosen dari Inggris luar negeri. Ya, jadi guru memang harus tegas. Ya, bukan menghukum ya. Di sini saya membedakan tegas itu bukan berarti dengan nada tinggi ya. Ya, nada tinggi yang bikin anak itu menjadi kriminal. Kamu gimana sih? Tapi kalau dosen bisa menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti itu Pak saja. Nah, jadi kalau dari 5 poin tadi ya, yang tadi penghukum, pembuat salah, teman, ya, dan pemantau serta manajer. Kalau saya lebih cenderung ke 3, 4, dan 5 ya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena dari 3 yang terakhir itu sudah masuk ke 5 yang Bapak sebutkan, tegas, bijak, dan sebagainya. Itu. Jadi itu sudah masuk ke yang Bapak terangkan tadi. Ya, sebagai pemantau, jadi kita guru harus bisa memantau anak-anak kita. Ya, kalau perlu di awal kita tanyakan, kamu keluarganya bagaimana dan sebagainya. Jangan kita di awal hanya kenalan sebatas nama. Ya, dan kalau kita ingin mencari tahu pribadi si anak, kalau bisa jangan di kelas. Ya, face to face. Kenapa? Karena bisa jadi suatu hal yang ingin dia ceritakan, dia nggak mau cerita di depan teman-temannya. Jadi kita juga harus bisa memahami satu anak tersebut. Ya. Jadi pada saat kita tegas, kita tahu oh si anak ini seperti ini, tegasnya harus seperti apa. Karena tidak semua anak akan sama pandangannya terhadap kita. Bisa jadi tegasnya kita dianggap marah atau yang lain. Dan tegas itu tidak perlu marah, tidak perlu menghadapi seperti itu saja. Kalau yang di sini kan kita hanya saya membedah buku dari dosen tadi. Oke, misalnya kita ini tuh kalau destinasi ini kan kemuliaan ya maksudnya iya berbagi. nah, ini berbagi ya nanti Pak Bu Kopi misalnya di sana gitu penyiaran balik ya itu supaya membaca mungkin untuk nilai kesempatan itu bisa mengulang balik ya ini kita tidak menarik untuk disimak lalu kita kaitkan dengan berbagai macam kegiatan di sekolah ya anak-anak ya itu bisa sangat
tempat yang mengajar masalah seksual. Saya mau di steril, oke. Bapak tidak akan mengajarnya. Nah, ini juga memang tidak hanya untuk guru, ya, dan juga siswa, tapi sebenarnya materi ini untuk orang tua. Ya. Karena orang tua harus paham yang namanya membentuk siswa karakter siswa itu seperti ini misalnya. Atau bisa tadi yang namanya prestasi tidak hanya matematika yang dipatokan, tapi prestasi itu bisa jadi dari menari, ya, dia bisa membuat video dan sebagainya, prestasi seperti itu. Jadi karena selama ini pemahaman orang tua selalu matematika jadi patokannya. Bisa kan? Ini berbentuk video Pak. Berbentuk video. Ini nanti harus. Nanti ada materi. Waktunya harus. Ya, saya susun dulu. Selalu mau bikin jadi kan? Ya. Terus waktunya menari, Ya. nggak berkelanjutan. Lanjutan. Ada tadi ada Iya, kan di kelas pasti semua ada permasalahan gitu ya. Kita mengajar, ya bisa saya ini. yang paling parah sekarang kan udah ada pembelian nama pelatihan seks. Itu. Pemahaman. Ada canda anak sesama perempuan murid-murid. Nah itu. Bagian Perempuan sama perempuan murid bagian ada. Iya. baik, Iya, cuma laki-laki perempuan enggak, perempuan sama perempuan. dia perlu di Saya pakai sebelum. Ya, ya. Kalau memang ada permasalahan yang perlu kita apa namanya kita diskusikan bisa di KBI-nya, ada guru semuanya, dan mungkin kita bisa aplikasikan ke anak-anak, bisa apa namanya seminar dengan anak-anak, ya, dari kelas 1, 2, 3 dulu, dan sebagainya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, ya, perubahan paradigma belajar, ya, yang alih-alih hanya berfokus pada pencapaian akademik, bisa bilang budaya positif ini menekankan pentingnya pengembangan karakter, keterampilan sosial dan emosional siswa. Karena menurut saya pribadi, yang ada itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, karena kalau cuma ilmu saja yang kita fokuskan, yang ada bangsa ini selalu menjadi bangsa yang korupsi. Selanjutnya, disiplin positif bukan hanya tentang hukuman, yang tadi saya bilang, melainkan tentang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, membangun hubungan yang positif dan memecah masalah secara konstruktif, artinya secara struktur, dari dia mau mencurahkan hatinya sampai dia mau memberikan solusinya seperti apa. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia itu budaya positif memahami bahwa motivasi manusia didorong oleh kebutuhan dasar seperti rasa memiliki kompetensi dan otonomi. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berperilaku baik. Jadi saat kita memberikan motivasi, ya, tidak hanya motivasi ekstrinsik yang diberikan, tapi juga intrinsik yang harus kita berikan pemahaman kepada siswa. Ya, jadi tidak selalu melulu kita memberikan hadiah karena ya setiap hari kita kasih hadiah. Artinya pada saat kita nggak kasih hadiah, si anak nggak mau belajar. Gitu. Jadi kita harus kasih pemahaman juga bahwa ini hadiah untuk memotivasi kamu. Ya, jadi saat kamu tidak dikasih hadiah, kamu tetap harus bisa mau belajar. Terus kebutuhan dasar, seperti yang telah disebutkan, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti rasa memiliki kompetensi dan otonomi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif.
Secara keseluruhan, budaya positif bertujuan untuk membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, mengembangkan karakter positif siswa, meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar, menurunkan perilaku negatif. Yang terakhir, manfaat dari penerapan budaya positif itu yang pertama meningkatkan prestasi akademik pastinya, meningkatkan iklim sekolah yang positif pastinya, menurunkan tingkat kekerasan dan perundungan atau pembulian, meningkatkan kenyamanan siswa dan guru, otomatis nyamannya siswanya bersekolah di sekolah kita. Terus budaya positif merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter positif siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan serta mendorong motivasi intrinsik untuk belajar. Karena permasalahan di pendidikan kita itu adalah motivasi belajar anak-anak yang saat ini untuk literasi aja itu agak susah. Ya, anak-anak susah untuk membaca, lebih suka main game dan sebagainya. Konsep ini menawarkan alternatif dari pendekatan disiplin tradisional yang seringkali berfokus pada pengembangan budaya positif, sebuah pendekatan yang holistik atau berkelanjutan dalam pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara baik. Oke, itu untuk kegiatan KKG hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah bisa hadir di kegiatan ini. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila saya banyak salah, banyak kurangnya di penjelasan kali ini. Terima kasih. Ya, dari saya, Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan pada hari ini oleh Bapak Mungkai. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Guru beserta kepala sekolah yang sempat hadir pada hari ini, yaitu aksi nyata budaya positif, diseminasi budaya positif dan berbagai praktik baik kelompok kerja, guru, KKG, istri dan lainnya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan permohonan maaf telah mengganggu jam pelajaran Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan terima kasih atas saran dan jawaban pada hari ini yang begitu memuaskan. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak dan Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini ada yang nggak masuk? Aja. Jamila. Jamila. Saya yakin masih sakit. Area. Untuk Jessica, kata namanya hari ini kalau nggak salah hari ini ya operasi. Ya, kita doakan saja semoga operasinya lancar. Ya, dan bisa cepat pulih setelah operasi ya. Oke, di hari kedua ini teman kita sudah berkenalan. Sudah kenal kan ya? Ya, hari kedua ini kita saya ingin membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Ya, kalau dengar kata kesepakatan, apa sih kesepakatan? Atau yang teman-teman pernah dengar namanya peraturan? Apa peraturan? Ya, untuk peraturan itu suatu hal yang harus kita laksanakan. Itu peraturan dan dibuat oleh
seseorang untuk timnya. Itu peraturan. Nah, hari ini kita bukan mau bikin peraturan, tapi kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas ya, kelas itu adalah dibuat oleh bersama-sama dalam suatu tim. Artinya kalau kesepakatan kelas berarti dibuat oleh seluruh warga yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, jadi antara saya selaku wali kelas kalian dan juga anak-anakku sekalian semuanya yang ada di kelas ini. Itu ya, dan diakhiri dengan kesepakatan. Dia sepakat dengan apa yang kita musyawarahkan hari ini, ya, itu dan dilaksanakan aksinya, ya, sesuai dengan komitmen yang teman-teman sepakati hari ini, gitu ya, bisa. Nah, kalau kita berbicara peraturan tuh banyak tuh ya peraturan. Kalau kita ngomongin peraturan di masyarakat, oh ya, tidak boleh atau harus menggunakan helm. Biar apa? Ya, untuk keselamatan. Ya, atau apa? Biar menghindari polisi. Ya, itu kalau ngomongin peraturan. Nah, sekarang kita mau ngomongin kesepakatan kelas. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang harus kita sepakati di kelas ini? Tidak boleh membawa HP. Ya, bisa. Tidak boleh membawa HP. Ada lagi? Tidak boleh telat. Tidak boleh Telat. telat. Ya, tidak boleh tidur di kelas. Nah, saya mau memberikan ini dulu semuanya. Ya, nanti teman-teman bisa tuliskan apa sih yang teman-teman inginkan. Ya, di kelas ini. Tadi sudah disebutkan tidak boleh tidur di kelas. Ya, silakan ditulis. Ya. Ya, yang menurut teman-teman membuat nyaman di dalam kelas. Nyaman belajar di dalam kelas. Ya. Menurut teman-teman membuat nyaman belajar di dalam kelas. Sepakat kelas. Ya, lebih dari satu. Ya, yang menurut kalian hal-hal tersebut membuat nyaman di dalam kelas. Ya, membuat nyaman di dalam kelas saat belajar. Ya, jadi udah dikasih contoh oleh teman-temannya, tidak boleh tidur. Ya, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Silakan ditulis sesuai dengan apa yang kalian inginkan saat belajar dengan nyaman. Lebih dari satu boleh, silakan. Ya, nggak usah pakai nama boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya, silakan kalau sudah silakan ditaruh di sebelah kanan papan tulis, ya. Ini. Boleh 3, lebih dari 3 juga boleh. Pokoknya yang menurut kalian nyaman di dalam kelas bisa lebih dari 3, 4, 5, 10. Ya, kalau kurang bisa minta lagi mas banyak inapnya. Ya, boleh ditempelin. Ya, silakan digeserkan.
Ini saya jelaskan. Ya, boleh. Boleh berisi. Udah? Sambil saya bacakan ya. Kemudian bisa tolong satu orang Alisa boleh sambil nulis di mana? Ya, tulis yang nah, ini tolong ditulis di buku ya. Nanti yang ditulis oleh apa? Lisa. Ya, sudah semua ya? Kedua udah? Oke. Ya, ya, nomor 1. Dikasih garis. Nomor 1. Dan ini hasil dari pemikiran teman-teman semuanya. Ya, nanti kita sepakati apakah ini bisa kita sepakati bersama atau tidak. Ya, yang pertama tidak boleh berisik saat belajar, setuju? Jadi yang pertama tidak boleh berisik saat belajar. Ya, yang kedua tidak boleh telat. Setuju? Ini kita masih jam berapa? Ya, 7.15 sudah berada di dalam kelas. Mulai belajar jam 7.30 ya. Tidak boleh telat. Yang selanjutnya tidak boleh tidur di kelas. Ya, jadi ya. Gimana Reski dan Mama, setuju? Setuju. Oke, tidak boleh tidur di kelas. Yang selanjutnya dari Cinta. Bicara selalu sopan dan santun. Setuju?
Saat tadi bicara selalu sopan dan santun. Ya, sambil berbahasa. Selanjutnya, ya tidak boleh membuli. Setuju. Setuju ya? Ya. Tama boleh depan. Ngapain aku, Pak? Alisa boleh duduk situ dulu. Ya. Tama, bacain. Ya, ceweknya yang baru. Bacain nomor satu apa? Ya, tidak boleh berisik saat belajar. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tidak boleh berbicara. Ya, selanjutnya. Bicara selalu sopan dan santun. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh bawa HP ya. Tidak boleh bercanda. Ya, tidak boleh berantem. Anda berlebihan. Kita sekolah. Dengan pakaian harus rapi. Ya, harus rapi. Selanjutnya. Ya. Kelas selalu bersih. Masuk dulu ya. Ya, Oke, semua ya. Oke, selanjutnya kita akan seperti dulu. Oke, tadi kita sudah mengumpulkan hasil dari keinginan teman-teman agar kelas ini bisa nyaman. Ya, ada kurang lebih 17 keyakinan kelas yang kalian buat. Ya, namun kita harus mengubah kalimat-kalimat yang teman-teman buat tadi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ya, seperti tidak boleh telat. Tadi apa? Datang tepat waktu. Gitu ya. Kita silakan bisa lewat videonya. Nomor 1. Yang nomor 1 tadi tidak boleh berisik saat belajar. Nanti apa? Ya, belajar. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan tenang. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan tenang. Oke, Naira boleh tulis juga. Ya, buat nanti saya klik. Ya, jangan tenang. Ya, yang kedua tidak boleh telat. Apa tadi? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Kedua, datang tepat waktu.
Yang ketiga, tidak boleh tidur kelas. Udah masuk ya, belajar dengan sungguh-sungguh, otomatis dia tidak mungkin tidur di kelas. Dia tidak usah. Sudah masuk di nomor 1. Nomor 4, bicara selalu sopan dan santun, sudah positif ya. Ketiga, bicara selalu sopan. Yang kelima, tidak boleh membuli. Sudah di nomor 3 ini ya, bicara selalu sopan dan santun. Tadi nggak usah ditulis. Yang keenam, tidak boleh bawa HP dan foto. Boleh. Apa nih dampak positifnya? Boleh, Pak. Boleh membawa HP. Jadi nyontohkan membawa perlengkapan HP sesuai dengan kebutuhan. Ya, membawa perlengkapan sesuai kebutuhan belajar. Ya, kalau saya suruh bawa apa-apa, perlengkapan yang dibutuhkan. Membawa perlengkapan yang membawa perlengkapan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan belajar. Selanjutnya, tidak boleh berantem atau bertengkar berlebihan. Apa tuh? Ya, berarti apa? Menghargai. Ya, menghargai guru dan teman. Ya, maksudnya kayak nomor 12 ini ya. Menghargai guru dan teman. Kalau tidak menghargai guru dan teman, mungkin yang namanya berantem. Ya, apalagi bercanda berlebihan. Ya, menghargai guru dan teman. Yang selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Ya. Selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Keyakinan kelas atau kelas sudah kita buat ya menjadi 12 poin keyakinan kelas dari hasil teman-teman ya memberikan pendapat bagaimana ya belajar dengan membaca dengan kelas ya bisa belajar dengan nyaman ya dari 17 kita buat menjadi sebuah kalimat positif menjadi 12 poin yang sudah teman-teman buat. Nah, saya ingin menanyakan kembali untuk kalinya. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan tenang. Waktu. Bicara selalu sopan dan santun. Sesuai kebutuhan. Dan tenang. Menjaga fasilitas sekolah. Ingin selalu rapi. Selalu bersih. Istirahat. Gas tepat waktu. Keyakinan kelas yang sudah disepakati atau sudah dibuat. Poin keyakinan kelas ini nanti setelah saya ketik akan teman-teman menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Setuju? Kita sepakat ya? Oke. Ya, saya membutuhkan semuanya di warga kelas ini. Kalian dan saya bisa komitmen ya terhadap keyakinan kelas ini ya gitu semuanya. Jadi untuk hari ini
Itu saja ya yang kita pelajari, kita buat ya. Selanjutnya nanti saya ketik akan ditandatangani oleh teman-teman. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berpendapat ya agar kelas ini bisa nyaman saat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.